Baik, di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang cara penggunaan Affair Studio 4, ya. Bagaimana mengcompile program, bagaimana mensimulasikan program, bagaimana melihat gitu ya, bagaimana program itu berjalan di Affair Studio 4, di register kan gitu ya. Kemudian di port, di pin seperti apa. Nah, ini ada tambahan sebelumnya. Nah, ketika Anda membuat file, kemudian Anda build di sana gitu ya, di Visual Studio 4. Nah, Anda lihat di foldernya, di folder project yang sudah Anda apa namanya? eh, buat gitu ya. Nah, nanti di sana akan muncul file ini. Tes, misalnya nama projectnya tes, misal seperti itu ya. Misal nama projectnya tes. Nah, ini file projectnya yang .aps. Kemudian pada saat di build nanti akan muncul test.hex yang ini ya. Nah, ingat-ingat nanti ada file test.hex yang ini. Nah, ini nama filenya tergantung gitu ya, tergantung nama projectnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang cara penggunaan Proteus gitu ya. Nah, mengapa menggunakan Proteus? Nah, Proteus ini bisa kita gunakan untuk membuat rangkaian gitu ya. Kemudian ini rangkaian khususnya ATmega 8535 gitu ya, yang kita pelajari praktikumkan semester ini. Kemudian nanti si file hex yang tadi sudah kita dapatkan di Avr Studio 4 bisa kita load ke sini ke Proteus, di load di Proteusnya ya. Nanti kita bisa lihat, misalnya kita mau menyalakan LED, nah nanti di rangkaian LED-nya menyala kan gitu ya, atau misalnya ke LCD terus kemudian membaca keypad atau membaca nilai ADC gitu ya, seperti itu nanti ada semuanya. Nah, Proteus yang saya gunakan ini ada Proteus Design Suite 8.9. Jadi tolong, nah kalau bisa Anda juga installnya di rumah yang versi 8.9 seperti ini gitu ya. Nah, untuk membuat project Anda bisa menekan ini. Nah, ini ada di start, ini ada new project atau di file new project gitu ya. Nah, misal saya pilih yang ini, new project. Nah, muncul seperti ini. New project wizard start. Nah, beri nama projectnya misalnya tes rangkaian misalnya ya. Tes rangkaian. Nah, tes rangkaian nama projectnya. Dotnya PDS PRJ gitu ya. Biarkan saja. Kemudian pathnya kemana? Nah, ini pathnya misal di ini saya simpan di uh, apa namanya uh, di dalam folder ini saja, folder tadi project AVR yang ini ya, di folder test misal saya simpan di sini rangkaian, namanya rangkaian, nama foldernya rangkaian, di select. Nah, jadi nanti si file project test rangkaian ini ada di folder rangkaian. Nah, kemudian tekan next, ininya biarkan saja seperti ini itu ya, default saja. Tekan next lagi, kemudian ininya juga bagian ini di next saja tanpa firmware ya, ini next lagi saja. Nah, nanti terakhirnya seperti ini gitu ya. Jadi nanti kita hanya buat skematiknya saja, finish. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan, untuk menambahkan komponen di Proteus. Nah, yang ini ininya kita pilih yang selection mode. Kemudian di sini ada P ya. Nah, kita tekan simbol P ini. Nah, kemudian ada keyword yang dicari. Ketikkan saja ATmega 85, tuh keluar 8535 yang ini ya.
Oke, kita tempatkan di sini. Nah, ya. Nah, ada tuh. Seperti ini. Kemudian mau menambahkan resistor misal gitu ya. Resistor. Nah, bisa ketik resistor seperti ini, boleh, atau langsung mencari. Saya langsung mencari misal 330. Nah, 30 ohm gitu ya. Yang 0,6 watt metal film. Ini 330, ini 0,6. Nah, yang ini. Tuh, ada resistor gitu ya. Kalau misalnya tidak diketik boleh. Di sini di kategorinya cari kan gitu ya. Di sini cari resistor yang 0,6. Nanti baru cari satu-satu ke sini ya. Nah, cepatnya yang tadi 330 misal saya nyarinya. Nah, resistor 0,6 yang ini. Oke, tempatkan di sini. Nah, ya seperti itu. Misal LED gitu ya. Tekan P-nya lagi. LED. Nah, pilih LED-nya gitu ya di kategori di sini. Nah, ada LED gitu ya. Di subkategori LED, kemudian pilih yang animated ya, animated yang animasi ya, yang bisa yang aktif. Nah, ini yang library-nya aktif. Kalau yang display saja ini tidak aktif gitu ya. Maksudnya aktif tidak aktif di sini nanti bisa disimulasikan atau tidak gitu ya. Karena ada beberapa ada komponen yang bisa disimulasikan, ada yang tidak gitu ya, hanya untuk nanti rangkaian dibuat jadi PCB, cetak PCB-nya hanya seperti itu saja ada gitu ya. Nah, ini untuk yang bisa disimulasikan, pilih yang library-nya aktif, yang animated. Misal saya mau memilih LED-nya yang warna hijau gitu ya, LED green yang ini. Nah, ini tempatkan misal seperti ini ya. Untuk wiringnya, ini tinggal kita dekatkan saja ini kursor mouse kita, kursornya ini ya, ke kaki pinnya. Misal di PB0, misal PB0 gitu ya, PB0 yang ini PB0. Kita klik di PB0. Nah, kemudian gerakan saja mouse-nya tuh, jadi ada ya. Gerakan saja. Misal nyambung ke resistor di sini. Nah, seperti itu. Kemudian dari sini ke LED misal. Nah, tinggal dikasih apa? Tinggal dikasih ground gitu ya. Nah, ground adanya di nih. Mana ini terminal? Bukan. Power. Nah, ada di sini di terminal mode ya, di terminal mode. Nah, ini ada ground. Tempatkan di sini. Pasang. Nah, ini nanti LED ini akan nyala gitu ya. Kalau PB0 diberi nilai 1 gitu ya, mengeluarkan nilai 1. Ya. Kan gitu ya. Kalau di sini ada nilai PB0-nya high gitu ya. High berarti 5 volt. Nah, di sini ada resistor pembatas, nanti arusnya ke sini ya, nanti LED-nya menyala. Nah, tinggal kita buat programnya kan sekarang ya. Seperti kemarin, buat program gitu ya. Beri nilai PB0 high kan gitu ya. Nah, ini sudah ada programnya, saya sudah buat kan gitu ya. Port B 0 kan gitu ya. Yang ini port B 0. Nah, jadi 01 hexa itu kan 1 hexa ya. Jadi nanti 0B0000001. Nah, yang satu yang terakhir kan coba B0. Nah, di sini dikeluarkan ke port B. Di compile. Nah, ini saya nyimpannya di folder test, di folder Atmega test kan gitu ya, seperti itu. Nah, di sini ini ada file test.hex-nya. Ini kan nama projectnya ini test ya. Sini, nah ini ada test.
hex. Tinggal kita masukkan saja file hex ini ke Proteus yang tadi. Nah, kita untuk memasukkannya klik 2 kali ya, klik 2 kali chip ini ATmega 8535 nya. Ini saya belum pasang kristal dan rangkaian reset ya. Jadi nanti kristalnya pakai yang internal ininya ATmega nya. Nah, di sini ini ada program file. Nah, ini kita bisa browse. Kita browse saja. Browse ke test.hex. Tadi kan ada di ATmega 8535 test kan gitu ya. Ini ada test.hex. Nah, Mas pilih file hexnya ini ya. Pilih, masukkan. Nah, oke saja. Sudah kan gitu ya. Sisanya dibiarkan saja, ini pakai tuh. Ini pakai apa namanya? Pakai yang internal 1 MHz ini ya. Kristalnya. Tidak apa-apa, oke saja dulu ya untuk sekarang. Nah, tinggal dijalankan, simulasikan. Tuh, LED-nya menyala tuh. Ya. Nah, ini kan LED-nya tidak menyala seperti ini ya. Ketika menyala, nah dijalankan, diberi nilai 1. Ini high nih, merah ini ya. Yang biru ini loh. Tuh, LED-nya menyala. Jadi begitu cara membuat rangkaian gitu ya, kemudian mensimulasikan program ke rangkaian di Proteus. Nah, kemudian misal Anda ingin membuat bus gitu ya, membuat bus kan misalnya rangkaiannya nanti ada di mana gitu ya. Nah, untuk membuat bus Anda bisa memilih memilih yang ini. Nah, bus mode ini. Nah, ini kita bisa pemilih yang ini nih ya, basis mode, bus mode. Klik saja. Nah, kita tempatkan di sini misal. Nah, ini bentuk untuk bus di Proteus ya. Dan ini besar ya, misal klik di sini, tempatkan sampai sini atau sampai mana gitu ya, tergantung bentuk bus yang ingin Anda gunakan sesuai kebutuhan gitu ya. Misal ujungnya sampai sini, klik 2 kali, nah kan lepas tuh dari kursor. Kalau misalnya dari sini harus belok ya, klik dulu 1 kali, ke sini belok lagi kan gitu ya. Tinggal terakhir klik 2 kali seperti itu ya. Nah, contohnya, nanti kalau rangkaiannya sudah banyak, misal ya, yang ini misal dibuat sistem minimum gitu ya. Nah, seperti ini tuh, kan ini ada busnya nih. Nah, tapi kan ini tidak nyambung Pak antara yang ini ya, ini ceritanya LED-nya terhubung dengan port A gitu ya, kan ini tidak nyambung gitu ya. Nah, kita bisa gunakan ini wire label gitu ya, wire label di sini. Nah, ini pakai label yang ini. Nah, seperti itu. Jadi misal di yang tadi yang kosong saja ada bus seperti ini. Kemudian kita buat jalur ininya tiap pin. Nah, seperti ini, hubungkan semuanya ke bus misalnya seperti itu ya. Nah, tinggal diberi label saja, wire label mode. Klik yang labelnya, tempatkannya di sini di wire saya yang tadi gitu ya. Tempatkan di sini. Nah, klik beri nama misalnya apa ya namanya, misal LED A misalnya gitu ya.
yang selanjutnya LED B, C, D sampai ujung gitu ya, seperti itu. Nah nanti misal kita akan membuat apa namanya LED-nya kan gitu ya. Ini, nah kita ambil yang sudah ada di sini saja. Tadi kan sudah ditambahkan. Nah ini ada LED, ada banyak kan gitu ya. Nah, misal seperti ini. Kemudian resistornya juga. Nah misal ya, ini tidak dirapihkan, nanti kalian kalau kalian buat yang rapih ya. Nah pakai ini ya. Nah misal ada 3 LED gitu ya. Aduh. Nah misal seperti ini. Nah ini terhubung ke bus gitu, misal seperti itu. Sini. Nah, kemudian klik di pinnya, sambungkan ke bus. Kemudian yang ini juga sama, sambungkan ke bus. Ini juga sama, sambungkan ke bus. Nah nanti kita beri label lagi, misal yang ini ke LED A. Nah, berarti artinya yang ini nyambung sama yang ini ya, karena tadi sudah menggunakan wire label gitu. Terus semuanya kan gitu ya, misal dibuat 8 gitu ya, 8 ini semua. Nah, nanti jadinya seperti ini ya. Nah nanti kalian buat di rumah itu ya, sudah install Proteus, dibuat projectnya, buat rangkaian minimumnya, sistem minimumnya ada kristal, ada rangkaian reset kan, itu ada di modul juga, sudah ada rangkaiannya, tinggal dibuat di Proteusnya. Kemudian untuk yang ini, nah ini saklar, ini deep switch ya, ini namanya deep switch. Nah yang ini SW deep 8, jadi nanti di sininya tinggal switch saja, cari switch nanti ada. Nah ini SW deep 8 untuk yang 4 pin, yang ini ya tinggal ditambahkan saja gitu ya. Nah misal sekarang kita mau menyalakan ini nih, 8 LED di sini ya, di port A kita buat sel programnya, jadi ubah jadi port A. Nah, beri nilai FF satu semua ya. Ini rangkaiannya aktif low, berarti diberi 0 semua, diberi 0 semua ya. Nah kenapa diberi 0 semua, karena di rangkaian ini, nah ini si anodanya, nah cepetnya dihubungkan ke, nah ini ke VCC, ini anodanya LED-nya dihubungkan ke VCC ini plusnya gitu ya, yang terhubung nanti ke sini, nah ke pin ini katodanya, terus ke resistor, baru ke pin ini. Jadi jika si PA0 nya diberi nilai 1 gitu ya, diberi nilai 1, nah maka nanti apa namanya LED-nya tidak akan menyala. Tapi jika beri nilai 0, nah maka nanti LED-nya menyala, arusnya mengalir ke sini ya. Nah, ini beda rangkaiannya dengan yang tadi. Nah, kalau yang tadi makan ini, nah ini terhubung ke ground, jadi beri nilai 1 ini menyala kan ya. Kalau ini tadi dibalik, diberi VCC. Untuk VCC dan ground tadi ada di sini. Nah ada di sini, ada di terminal mode, ada ground, kemudian ada VCC juga yang powernya. Nah yang ini power, nah ini untuk VCC. Kalau misalnya nilainya 5 volt berarti plus 5 volt ini, beri string seperti itu. Nah seperti itu ya, seperti itu. Sekarang kita coba kembali lagi ke yang tadi, min. Nah kita isikan di sini, nah ini
LED saja. Misal ya, kita ubah programnya, kita compile lagi, kemudian kita load lagi di sini. Nah, hanya 4 saja. Seperti itu ya, hanya 4 saja. Nah, nanti kalian coba di rumah dibuat sendiri ya rangkaian ini ya, yang sistem minimum. Kemudian ada div switch, kemudian ada rangkaian ini LED-nya, gitu ya, seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.